sekian waktu dari depan Bapak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita kuliah 7 menit sekarang. Bapak sekarang ingin mengambil judul tentang salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Sulaiman. Sebelumnya anak-anak Bapak, apakah sudah mengetahui siapa itu Nabi Sulaiman? Dan apa mukjizatnya? Ada yang tahu? Itu kan pasti. Nabi Sulaiman, ada yang tahu? Baik. Jadi Bapak akan memberikan sedikit cerita dari Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu berbicara dengan hewan, mampu mengendalikan jin, mampu mengendalikan angin, dan juga memerintahkan makhluk hidup, baik itu hewan dan juga manusia. Pada suatu kala, Nabi Sulaiman dan para pengikutnya bergegas menuju ke Yaman dalam sebuah acara. Ketika di pertengahan jalan, Nabi Sulaiman mendengar teriakan dari salah satu pengikutnya, yaitu bangsa semut. Bangsa semut yang kecil yang kita tidak pahami bahasanya, tetapi Nabi Sulaiman bisa paham. Karena apa tadi Nabi Sulaiman bisa paham? Ada yang bisa mengingat kata Bapak sebelumnya? Ataupun hewan yang lainnya. Maka ketika rombongan Nabi Sulaiman berjalan, rombongan semut masih berada di luar. Salah satu pemimpin para semut juga mengatakan kepada anak buahnya agar bergegas masuk ke dalam tanah, agar tidak terinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman. Hal tersebut menjadi perhatian dari Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman memerintahkan agar para pengikutnya berhenti sejenak dan mempersilahkan rombongan para semut dan juga pemimpinnya untuk masuk ke lubang. Nabi Sulaiman tersenyum melihat perkataan dari para pemimpin semut untuk memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam lubang. Bapak ingin perhatian dari anak-anak Bapak, karena di akhir acara kita akan mengadakan kuis berhadiah. Jadi mohon didengarkan. Kemudian Bapak lanjut. Dalam sesudah kejadian itu, sesudah semut masuk ke dalam lubang dengan para pengikutnya, Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan. Dan di saat itu juga Nabi Sulaiman dan para pengikutnya kehabisan bahan pokok, yaitu sumber air. Dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan salah satu anak buahnya atau para pengikutnya, yaitu bangsa burung hudhud, untuk berkeliling mencari sumber air di sekitar perjalanan mereka. Burung hudhud pun disuruh pergi dan mencari sumber air di sekitar mereka, dan terjadi hal yang tidak diinginkan, di mana burung hudhud tersebut telat kembali dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Nabi Sulaiman. Setelah sekian lama, burung hudhud pun kembali dengan perasaan takut, dengan perasaan yang tidak mungkin dia beri alasan dengan baik kepada Nabi Sulaiman. Setelah sampai pada rombongan Nabi Sulaiman, burung hudhud pun ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Kemana engkau?" Maka burung hudhud pun menjawab, maaf Nabi Allah, hamba tadi melihat salah satu istana yang megah di seberang kota Sabah, yang dipimpin oleh ratu yang sangat cantik dan juga kaya, yang bernama Ratu Balkis. Tetapi ya Nabi Allah, ada sesuatu keanehan di istana tersebut. Maka Nabi Sulaiman pun berkata, "Keanehan apa itu wahai burung hudhud?" Keanehan tersebut ya Nabi Allah ialah ratu dan juga para pengikut serta penduduknya itu menyembah matahari. Maka itu menjadi perhatian bagi Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman membuat surat kepada Ratu Balkis dan juga para pengikutnya.
yang mana surat tersebut diantarkan oleh burung yang tadi menyampaikan informasi tentang kerajaan Sabah oleh burung hudhud. Burung hudhud pun kembali ke negeri Sabah dengan membawa surat dari Raja Sulaiman, kemudian menjatuhkannya tepat di pangkuan singgasana Ratu Balqis. Ratu Balqis pun membaca surat tersebut dengan para menteri-menterinya. Setelah itu Ratu Balqis pun terkejut atas isi surat tersebut, di mana setelah membaca surat itu dengan juga menteri-menterinya, Ratu Balqis memutuskan untuk mengembalikan surat dan juga memberikan salah satu hasil dari istananya, yaitu upeti yang berisi emas dan juga harta-harta berharga lainnya kepada Nabi Sulaiman. Kemudian itu Ratu Balqis juga berencana untuk mengunjungi istana Nabi Sulaiman dengan para pengikutnya. Sebelum itu Ratu Balqis juga mengutus para suruhannya atau para budak-budaknya menuju istana Nabi Sulaiman beserta dengan hadiah yang diberikan oleh Ratu. Setelah sampai, para pengikut Ratu Balqis juga langsung mengatakan hal-hal di mana menyangkut Ratu Balqis akan berkunjung ke istana Nabi Sulaiman beserta juga hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis. Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut dengan baik dan mengatakan juga, bawalah hadiah ini kembali ke istanamu, karena apa yang ada di istanamu juga ada di istana saya, kata Nabi Sulaiman. Kemudian kembalilah prajurit dari Ratu Balqis ke istananya. Kemudian kita lanjut, Ratu Balqis pun berkunjung ke istana Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman berpikir bahwa jika Ratu Balqis datang ke istananya, maka istananya pun harus diubah sedemikian rupa seperti istana yang ada di kerajaan Ratu Balqis. Maka Raja Sulaiman yang memiliki kekuasaan, yang memiliki perintah yang kuat atas memerintahkan bangsa jin, manusia, hewan, dan juga awan, menyuruh para pengikutnya untuk membangun replika dari istana Ratu Balqis di istana Raja Sulaiman. Maka di antara bangsa jin tersebut ada dua yang memiliki kekuatan penuh, memiliki kekuatan istimewa, menghadap ke Raja Sulaiman mengatakan, hamba bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis lebih cepat, yaitu dari kalangan para ulama yang memiliki pendidikan tinggi, ulama yang memiliki pemahaman atas agama tinggi. Maka dia berkata kepada Nabi Sulaiman, hamba bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman mengendapkan mata. Maka Nabi Sulaiman tertarik akan hal itu. Nabi Sulaiman memerintahkan agar secepat mungkin agar singgasana Ratu Balqis dapat dipindahkan. Maka sebelum Nabi Sulaiman berkedip mata, maka singgasana itu pun sudah ada di istana Nabi Sulaiman. Kemudian kita kembali pada cerita Bapak sebelumnya, di mana Bapak bercerita di tengah perjalanan Nabi Sulaiman ke negeri Yaman, Nabi Sulaiman berhenti karena mendengar bangsa semut dari pemimpinnya menyuruh para pengikutnya untuk bergegas masuk ke dalam lubang. Ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua dan juga menjadi kata syukur bagi kita semua, di mana dengan kelebihan Nabi Sulaiman
mengerti bahasa jin, mengerti bahasa hewan, dan juga dapat memerintahkan bangsa jin dan bangsa hewan serta manusia untuk tunduk kepadanya, itu tidak menjadikan Nabi Sulaiman kikir atau sombong terhadap kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka bagi anak-anak Bapak, jika memiliki kemampuan lebih, baik itu dalam kemampuan akademis, belajarnya baik, maka anak-anak Bapak perlu untuk mengajarkan teman-temannya yang kurang mengerti. Karena dengan mengajarkan teman-teman yang kurang mengerti, itu juga menjadikan pahala bagi kalian dan juga menjadikan kalian menjadi lebih pintar dari sebelumnya. Karena apa? Karena atas ilmu yang anak-anak Bapak berikan kepada teman-teman yang lain, itu menjadi berkah dan menjadi nilai pahala dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.